Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Fat. Nah, tiga katak ini sering dibilang sama orang itu gampang pemeliharaannya ya, mulai dari makannya lahap, imut, pendiam, lucu warnanya gitu. Nah, tetapi kenyataannya setelah gua pelihara tidak semudah itu. Nah, dari tiga jenis katak ini, Pacman, Pixie, sama Dumpy, akan gua bahas perbandingannya dan mana yang cocok buat kalian pelihara. Ibaratkan gadget, tiga jenis katak ini berbeda kelas. Misalnya Dumpy. Dumpy ini jinak, nggak berbahaya, gigit juga nggak sakit. Tapi kalau misalkan kita lihat Pixie, bentuknya aja udah kayak monster kayak gini ya. Serem, dan ini bisa lebih gede lagi. Kalaupun gigit, itu bisa bikin jari lu berdarah. Kemudian Pacman. Pacman banyak jenis warnanya ya. Dan ini lucu, tapi paling sensitif, paling sering mati. Yang pengalaman gua pelihara gitu. Nah, masalahnya banyak orang salah kelas pada saat pertama melihara katak ini. Secara tampilan, Dumpy ini memang juara ya. Kalau misalkan ngelihat penampilannya, dia kelihatan ramah, senyum, matanya juga besar, terus warnanya juga cerah, nggak ada kesan galaknya gitu. Jadi memang kelihatan jinak. Beda kebalikannya ya sama Pixie. Pixie ini mukanya aja udah serem kayak monster gitu, mulutnya lebar, kemudian warnanya juga hijau tua, ada oren-orennya, bentuknya juga gede ya. Emang kelihatan kelihatan galak gitu, galaknya kelihatan ya, walaupun ya kita bisa handling juga, tapi Pixie ini memang kelihatan serem. Kemudian Pacman ini kita lihat lucu gitu mukanya, kemudian warnanya juga banyak, cerah ya, ini ada oranye, ada kuning, ada hijau, biru juga bahkan ada kayak gitu. Nah, tetapi justru ini yang bikin orang banyak salah paham sama Pacman ini. Sekarang kita bahas mengenai karakternya. Dumpy ini merupakan katak pohon dan dia senang manjat, aktifnya di malam hari atau nokturnal. Kemudian si Pixie ini dia lebih responsif, lebih agresif, dan makan juga bahkan bisa tiap hari ya, dikasih makan dia makan terus. Kalau misalkan Pacman ini beda lagi, dia lebih pendiam, dia senangnya ngubur diri, diem aja nggak bergerak, bahkan bisa berhari-hari dia nggak bergerak, cuma ngubur diri aja. Tapi bukan berarti dia nggak sehat ya, memang seperti itu habitnya. Untuk tingkat kesulitan, review jujur dari gue sebagai dokter hewan, Dumpy ini paling aman untuk pemula. Kemudian disusul dengan Pixie Frog yang besar, rakus, tapi relatif tahan banting. Dan yang ketiga ini diduduki oleh Pacman lagi, karena dia paling sensitif sama lingkungan dan gampang banget sakit atau bahkan mati. Sekarang kita bahas harga dan biaya hidupnya. Belum tentu yang harganya murah, biaya hidupnya murah juga. Tetapi dalam konteks tiga katak ini, Dumpy murah dan biaya hidupnya juga murah. Harga Dumpy itu ya berkisar 80 sampai 250 ribu tergantung dari ukuran dan jenisnya. Bahkan untuk yang Blue Dumpy itu ya kecilnya bisa 450 ribu sampai jutaan kalau misalnya udah gede. Tetapi biaya hidupnya murah karena ukurannya juga memang nggak segede Pixie atau Pacman. Kemudian untuk Pixie harganya ya kecilnya itu segede jempol, gue dulu beli sekitar 250 ribu. Tetapi dia bisa gede banget dan itu biaya hidupnya juga pasti bakal lebih mahal dibanding Dumpy karena makannya gede ya. Untuk nah ini mau dicaplok ya gitu. Nah untuk ukuran segede gini jangkrik udah nggak nendang ya. Jadi biasanya dikasih mencit, hamster, atau bahkan deoki, anak puyuh kayak gitu dia masuk juga. Kalau Pacman ini yang range harganya dari paling murah sampai paling mahal nyampe. Anakan Pacman itu bisa dari 30 ribuan bahkan ya, yang untuk grade B kayak gitu dapat 30 sampai 50 ribuan dapat. Tetapi kalau misalkan mutasi-mutasi tertentu ada yang kecilnya bisa sampai jutaan, 500 ribu ke atas bisa juga. Sampai ukuran gede itu juga bisa sampai 700 bahkan 5 juta, 7 juta itu bisa kalau misalkan udah indukan kayak gitu. Jadi dari termurah bahkan lebih murah dari Dumpy dan termahal lebih mahal dari Pixie. Range harga Pacman luas gitu ya, tergantung mutasi dan ukuran tadi. Tetapi biaya hidupnya ya mirip-mirip sama Pixie. Tapi memang ya kalau dilihat Pixie ya lebih boros dibanding Pacman sih.
Kemudian untuk deal breaker masing-masing katak ini apa? Gue bahas dulu dari Dumpy. Dumpy ini deal breakernya karena dia katak pohon, maka kandangnya itu harus agak tinggi ya, dan dikasih cabang pohon, dikasih dahan-dahan untuk dia manjat-manjat. Kemudian kelembaban juga harus stabil. Kalau misalnya terlalu rendah, biasanya dia lebih gampang drop. Kemudian untuk pixie, dia deal breakernya makannya rakus. Biasanya owner senang gitu ya ngasih makan terus-terusan, akhirnya dia obesitas dan bisa mengakibatkan gangguan organ. Kemudian yang terakhir ini Pac-Man, deal breakernya bukan masalah manjat atau makannya, tetapi lebih ke air dan kebersihan. Jadi harus paling bersih ini ya Pac-Man ini, airnya kalau misalkan di kandang itu harus diganti setiap hari atau paling lambat 2 hari sekali, seperti itu. Jadi lebih ke kebersihan kalau Pac-Man ini. Nah, kasus nyata dari Pac-Man yang gue alamin sekarang, ini Pac-Man dari tadi paling diem kan, yang lain gerak-gerak gitu, karena dia memang lagi sakit. Lo bisa lihat gemyor banget kayak gini ya, tuh berair banget. Dan ini Pac-Man lagi sakit. Udah lama sakitnya gitu, mati enggak, sembuh juga enggak. Mungkin ya, kemungkinan memang dia udah ada gangguan organ. Jadi gembior aja gitu. Ini udah sering gua keluarin cairannya, tetapi ya gini lagi, gini lagi. Kalau misalkan secara referensi katanya memang ini gangguan ginjalnya. Jadi ginjalnya tuh udah kena gitu ya. Jadi memang kalau secara prognosa dia infausta, nggak bisa sembuh. Tetapi ya kita lihat aja, kita lihat perkembangannya seperti apa, karena mati enggak, sembuh juga enggak, kayak gini aja gitu. Dan ini contoh nyata yang gue alamin gitu. Kebanyakan Pac-Man itu memang gemuk, lucu gitu ya, bulat banget. Tetapi kalau misalkan gemuknya kayak gini, ini bukan berarti Pac-Man-nya sehat kayak gitu guys ya. Nah kemudian kasus seperti ini pun nggak jarang gitu, jadi sering terjadi dan bahkan nggak bertahan gitu. Misalkan kelihatan gembiar kayak gini sehari 2 hari mati ya, mungkin karena ini kita treatment jadi masih bisa bertahan seperti itu. Ini contoh kasus nyata. Dan awal-awal gue pelihara Pac-Man yang kecil-kecil, kebanyakan matinya kayak gini, gembiar, malamnya masih makan, besoknya mati, malamnya masih aktif, besoknya mati, dan ya berair seperti ini. Ini contoh nyata yang gue alamin sendiri ya guys. Jadi boleh nanti jadi pertimbangan kalian kalau misalkan mau piara Pac-Man. Nah, di akhir kata, cocok nggak kira-kira katak ini buat kalian? Jadi pelihara katak ini cocoknya buat kalian yang memang harus disiplin. Kenapa? Karena ganti air, ganti substrat, itu harus disiplin. Nggak bisa kalau misalkan udah kotor terus kita males-malesan kita biarin, itu bisa jadi masalah buat kataknya. Karena air harus selalu bersih, kelembaban harus selalu terjaga, dan suhu juga harus selalu terjaga. Banyak orang bilang kalau piara amfibi itu mirip-mirip sama pelihara ikan kayak gitu ya. Jadi kualitas air itu harus bagus. Nah, kalau misalkan kalian merasa oh ini cocok banget nih buat gua nih karena gua rajin gitu ya buat bersihin, ya silahkan dipilih aja antara Dumpy, Pixie atau Pac-Man. Kalau misalkan mau yang simple santai nggak rewel, boleh pilih Dumpy. Mau yang agak sereman bisa pilih Pixie. Atau mau yang menantang gitu, mau membuktikan masa sih orang-orang pada gagal gitu piara Pac-Man, ya silahkan kalian coba pelihara Pac-Man kayak gitu kalau misalkan kalian senang tantangan. Jadi segitu dari gua guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau pelihara ketiga katak ini atau salah satu di antaranya ya. Sekian, terima kasih sudah menonton, bye.